Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti sebuah program yang berulang? Bahwa Anda hanya menjalankan perintah yang telah ditetapkan? Membangun program diri adalah sebuah film dokumenter yang mengajak Anda dalam perjalanan filosofis tentang diri manusia. Melalui analogi sederhana namun mendalam, kami akan membedah bagaimana Anda adalah sebuah program yang memiliki potensi luar biasa. Dari kode bawaan DNA hingga data yang dibentuk oleh lingkungan, kami akan mengeksplorasi apa yang membuat kita unik, kesadaran dan kebebasan. Kami akan membahas mengapa pertumbuhan adalah sebuah keharusan dan bagaimana kita bisa menjadi pemrogram yang bijak dari diri kita sendiri. Saksikan perjalanan yang akan mengubah cara Anda melihat kehidupan, kematian, dan peran Anda dalam program semesta yang lebih besar. Video ini menggunakan analogi program dan pemrograman untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis dan spiritual. Isi dari video ini bersifat interpretatif dan tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan murni atau dogma agama tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong refleksi pribadi dan memprovokasi pemikiran baru, bukan untuk memberikan jawaban mutlak atau fakta ilmiah. Kami mengajak Anda untuk mengambil apa yang beresonansi dan membuang yang tidak. Harapan kami adalah setelah menonton video ini, Anda akan melihat diri Anda dan dunia dengan cara yang berbeda. Kami berharap Anda akan merasa terinspirasi untuk mengenali diri Anda bukan sebagai korban dari takdir, melainkan sebagai pemrogram yang sadar dan memiliki kendali. Mengambil langkah kecil setiap hari untuk menumbuhkan kesadaran Anda dan memperbaiki program diri. Memahami bahwa tujuan hidup bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang bagaimana Anda dapat menyalakan cahaya Anda dan menerangi jalan bagi orang lain. Semoga perjalanan ini memberikan makna, kedamaian, dan keberanian untuk menjalani hidup yang lebih utuh. Sejak zaman kuno, manusia telah bertanya tentang dirinya sendiri. Siapakah kita? Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan hidup ini? Kita mencari jawaban dalam filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana jika jawaban itu ada dalam sebuah analogi yang sederhana namun mendalam? Bayangkan diri Anda sebagai sebuah program. Sebuah program yang sangat kompleks, berjalan di atas hardware biologis. Program ini memiliki kode bawaan, menerima data dari lingkungan, dan menjalankan perintah yang membentuk kebiasaan kita. Namun, ada satu fitur yang membedakan kita dari program lain. Fitur yang luar biasa, yang membuat kita bukan sekadar mesin. Fitur itu adalah kesadaran. Kesadaran memungkinkan kita untuk tidak hanya menjalankan kode, tapi juga mengamatinya. Kita bisa bertanya, mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya merasa seperti ini? Kesadaran memberikan kita kebebasan untuk mengubah dan menulis ulang program diri kita sendiri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi gagasan ini. Kita akan melihat bagaimana manusia adalah program yang sadar dan harus tumbuh. Kita akan membahas tantangan dan hadiah dari perjalanan ini. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa tujuan hidup bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, tapi tentang menjadi pemrogram yang bijak dari program diri kita sendiri, untuk memainkan peran unik kita dalam program semesta yang lebih besar. Program diri kita dimulai jauh sebelum kita sadar. Kode sumbernya adalah DNA, sebuah cetak biru biologis yang berisi instruksi untuk membangun dan menjalankan tubuh kita. Ini adalah kode bawaan yang kita warisi, menginstruksikan naluri dasar kita, dorongan untuk bertahan hidup, mencari makanan, dan melindungi diri. Insting ini adalah algoritma paling dasar yang memastikan kelangsungan spesies. Namun, sebuah program tidak bisa berjalan hanya dengan kode sumber. Ia membutuhkan data dan perintah. Begitulah cara lingkungan membentuk kita. Setiap pengalaman, setiap kata yang kita dengar, setiap pelajaran yang kita dapatkan adalah data yang dimasukkan ke dalam program kita. Lingkungan sosial dan budaya kita, keluarga, sekolah, teman-teman, bertindak sebagai pemrogram awal kita.
Mereka menetapkan perintah yang menjadi kebiasaan dan keyakinan kita. Seringkali, kita bertindak berdasarkan perintah ini secara otomatis tanpa menyadarinya. Namun, disinilah keajaiban manusia muncul. Di antara kode bawaan dan data yang tak henti-hentinya, ada dua fitur unik yang membedakan kita, kesadaran dan kebebasan. Kesadaran memungkinkan kita untuk mundur selangkah dan mengamati program yang sedang berjalan. Kita bisa melihat pola perilaku kita, merasakan emosi yang muncul, dan bertanya, mengapa saya berpikir dan bertindak seperti ini? Dan dengan kebebasan, kita memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti kode bawaan atau data yang sudah usang. Kita bisa memutuskan untuk menulis ulang sebagian dari program kita. Inilah yang membedakan kita dari sekadar robot atau mesin. Kita adalah program yang sadar, yang diberi kesempatan luar biasa untuk membentuk kembali diri kita sendiri. Jika manusia adalah program, maka ada satu hal yang membedakan program kita dari program komputer. Ia tidak bisa selamanya sama. Jika sebuah program tidak diperbarui, ia akan menjadi usang dan rentan. Hal yang sama berlaku untuk kita. Stagnasi adalah bahaya terbesar bagi program diri kita. Bayangkan sebuah program yang terjebak dalam lingkaran tak berujung. Ia terus mengulangi kesalahan yang sama, bereaksi dengan cara yang sama, dan tidak pernah memecahkan masalah dasarnya. Inilah yang terjadi ketika kita menolak untuk tumbuh. Kita menjadi korban dari kebiasaan buruk, pola pikir negatif, dan ketakutan lama. Program kita dipenuhi bug dan virus yang merusak, seperti kecemasan, kemarahan, dan ketidakpuasan yang kronis. Namun, sebagai program yang sadar, kita memiliki kemampuan untuk tumbuh. Pertumbuhan adalah proses yang konstan, di mana kita menambah fitur baru dan memperbaiki bug. Belajar hal baru, mengembangkan empati, atau menghadapi ketakutan adalah cara kita mengupgrade program diri kita. Setiap langkah kecil dalam perjalanan ini membuat kita lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih efisien. Pertumbuhan ini tidak selalu mudah. Seringkali, ia menuntut kita untuk menghadapi zona nyaman kita. Mengubah kode yang sudah lama tertanam terasa tidak nyaman dan menakutkan. Tapi disinilah kita menemukan kekuatan sejati kita. Menerima tantangan ini dan memilih untuk belajar dari setiap kegagalan adalah tindakan paling heroik yang bisa kita lakukan. Kita adalah pemrogram dari takdir kita sendiri. Kita tidak ditakdirkan untuk tetap sama, melainkan ditakdirkan untuk berkembang. Kita tidak tumbuh di ruang hampa. Program diri kita berjalan di dalam sebuah program yang jauh lebih besar dan lebih kompleks, semesta itu sendiri. Namun, semesta bukanlah sebuah program sederhana. Ia terdiri dari lapisan-lapisan yang saling tumpang tindih dan saling berinteraksi. 1. Lapisan fisik adalah hardware dan hukum alam. Ini adalah lapisan yang paling mendasar. Semesta diatur oleh kode biner dari hukum fisika, gravitasi, elektromagnetisme, dan fisika kuantum. Ini adalah hardware tempat semua program lain berjalan. Tubuh fisik kita, planet tempat kita tinggal, dan bintang-bintang di angkasa, semuanya tunduk pada lapisan ini. Kita tidak bisa memprogram ulang hukum gravitasi, tapi kita harus memahaminya untuk bisa berfungsi. 2. Lapisan biologis yaitu aturan kehidupan. Di atas lapisan fisik, ada lapisan biologis. Aturan di sini jauh lebih kompleks dan dinamis. Ini adalah program tentang kehidupan, evolusi, dan genetik. Di sini, sel-sel berinteraksi, organisme tumbuh, dan ekosistem terbentuk. Manusia sebagai organisme adalah bagian dari lapisan ini. Kita membawa kode evolusioner yang mendorong kita untuk bertahan hidup dan berproduksi, sebuah program yang telah ada jutaan tahun. 3. Lapisan kesadaran yaitu dimensi misterius. Dan kemudian ada lapisan kesadaran yang paling misterius dari semuanya.
Lapisan ini tidak terikat pada hukum fisik atau biologis yang kita pahami. Ini adalah lapisan pikiran, emosi, dan spiritualitas. Di sini, kita memiliki kemampuan unik untuk melampaui program-program biologis kita. Kita bisa membuat pilihan yang melanggar naluri, seperti mengorbankan diri untuk orang lain atau menciptakan sesuatu yang tidak memiliki tujuan biologis langsung, seperti seni atau musik. Kehidupan menjadi rumit ketika ada ketidakselarasan antara lapisan-lapisan ini. Ketika pikiran atau lapisan kesadaran terus-menerus melawan tubuh atau lapisan biologis, penyakit dapat muncul. Namun, ketika kita menyelaraskan ketiganya, kita bisa berfungsi sebagai program yang utuh dan harmonis. Memahami bahwa kita hidup dalam program yang berlapis-lapis membantu kita melihat konflik, penyakit, dan kebingungan bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai panggilan untuk menyelaraskan diri dengan semua lapisan realitas. Jika semesta adalah program yang berlapis-lapis, maka kesadaran kita adalah cahaya yang unik. Ia memiliki kekuatan untuk menerangi kegelapan yang ada di setiap lapisan, baik di dalam diri kita maupun di dunia. Saat kita baru memulai, kesadaran kita seperti lampu yang redup. Cahayanya hanya cukup untuk menerangi ego kita. Kita hanya melihat diri kita, kebutuhan kita, dan ketakutan kita. Di dalam kegelapan yang mengelilinginya, pikiran kita menciptakan ilusi bahwa kita terpisah dan sendirian. Kita menjadi rentan terhadap virus program seperti iri hati, keserakahan, dan kebencian. Kita tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar karena fokus kita terlalu sempit. Namun, seiring kita tumbuh, cahaya kita menjadi lebih terang. Kualitasnya bukan hanya intensitas, tetapi juga kelapangan. Cahaya ini tidak lagi hanya menerangi ego kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Kita mulai merasakan empati, memahami perspektif orang lain, dan melihat bahwa semua program terhubung. Kelapangan batin ini membuat kita mampu menerima perasaan tidak nyaman tanpa harus lari, dan menghadapi tantangan dengan ketenangan. Disinilah tujuan sejati dari pertumbuhan kesadaran muncul. Kita tidak hanya ingin membuat lampu kita terang, tetapi juga mengangkatnya lebih tinggi. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang mengubah perspektif kita. Ketika kita mengangkat diri kita di atas keramaian ego dan ketakutan, kita bisa melihat pola yang lebih besar. Masalah-masalah kecil yang dulu terasa begitu penting kini terlihat sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar. Dari posisi yang lebih tinggi ini, cahaya kita bisa menerangi lebih luas. Ia bisa menyentuh dan membantu program lain di sekitar kita. Kita menjadi sumber inspirasi, kedamaian, dan pemahaman bagi orang-orang yang masih berjalan dalam kegelapan. Pada akhirnya, tujuan kita bukanlah tentang memiliki program yang sempurna, tapi tentang menjadi lampu yang utuh, yang bersinar terang dan memiliki jangkauan yang luas, untuk menerangi jalan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam perjalanan program kita, ada satu momen yang tidak bisa kita hindari, sebuah pembaruan terbesar yang pernah ada, yaitu kematian. Selama ribuan tahun, manusia selalu berselisih tentang apa yang terjadi setelahnya. Tapi jika kita melihat melalui lensa program, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lapang. Satu kematian yang tidak disadari yaitu akhir dari hardware. Kebanyakan orang menghadapi kematian tanpa persiapan, seperti program yang tiba-tiba dimatikan. Dalam skenario ini, kematian hanyalah akhir dari hardware biologis kita. Program kita, dengan segala datanya, tiba-tiba berhenti. Tidak ada kesadaran yang menerangi jalan, hanya kegelapan yang tiba-tiba. Ketakutan yang kita rasakan adalah ketakutan dari ego kita, sebuah program yang tidak bisa menerima akhir dari keberadaannya. Ini adalah kematian yang terasa seperti kegagalan, karena tidak ada yang disadari. Dua kematian yang disadari yaitu bukti kesadaran tumbuh. Namun, bagi mereka yang telah menumbuhkan kesadaran, kematian adalah sebuah transisi, bukan akhir. Kematian yang disadari adalah bukti bahwa program kesadaran telah tumbuh melampaui keterikatannya pada hardware.
Seseorang yang telah menumbuhkan cahaya kesadaran yang lapang dan terang dapat menghadapi akhir dari hardware fisiknya dengan ketenangan. Mereka telah memahami bahwa esensi diri mereka, program kesadaran, lebih dari sekadar tubuh. Ini adalah momen kelulusan, di mana program kesadaran telah cukup kuat untuk melepaskan identitas fisik dan bersiap untuk transisi berikutnya. 3. Apa yang dibawa yaitu kualitas kesadaran. Lantas, apa yang sebenarnya dibawa oleh program saat ia mati? Kita tidak bisa membawa harta, status, atau tubuh fisik. Yang kita bawa adalah kualitas dari program kita. Seberapa terang cahaya kita, seberapa lapang hati kita, seberapa bijaksana kita telah menjalani hidup. Setiap tindakan kebaikan, setiap pelajaran yang kita pelajari, setiap cinta yang kita berikan, itu semua adalah kode yang telah kita sempurnakan. Kode inilah yang akan beresonansi kembali dengan program semesta yang lebih besar. Pada akhirnya, kehidupan bukan tentang memiliki program yang sempurna. Kesempurnaan adalah ilusi yang membatasi. Sebaliknya, kehidupan adalah kesempatan untuk menjadi pemrogram yang bijak. Ini adalah tentang menyadari bahwa kita memiliki kendali atas cara kita bereaksi terhadap dunia, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menjalani setiap momen. Menjadi pemrogram yang bijak berarti menyadari bahwa kita adalah bagian dari program semesta yang lebih besar, dan peran kita adalah untuk berkontribusi, bukan hanya untuk mengonsumsi. Menerima bahwa pertumbuhan adalah proses yang berkelanjutan, yang seringkali terasa tidak nyaman, tetapi sangat berharga. Memilih untuk menyalakan cahaya kita lebih terang, membuat hati kita lebih lapang, dan mengangkat perspektif kita lebih tinggi, sehingga kita dapat menerangi jalan bagi diri sendiri dan orang lain. Di akhir perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa semua pertanyaan tentang kehidupan, tujuan, dan kematian bermuara pada satu hal, yaitu seberapa utuh kita telah menjadi. Seberapa jujur kita telah menjalani hidup. Seberapa banyak cinta yang telah kita berikan. Dengan setiap napas, setiap pilihan, dan setiap detik yang kita jalani dengan penuh kesadaran, kita sedang menulis kode yang paling penting dari semuanya. Kode yang akan kita bawa saat kita kembali ke sumber. Kode yang akan menjadi warisan kita bagi semesta.